اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Tijani radhiyallahu anhu. Maka thariqah ini dinamakan thariqah Ahmadiyah. Terus kenapa dinamakan thariqah Muhammadiyah? Karena memang pada intinya, pada dasarnya yang mempunyai thariqah ini bukan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang punya thariqah ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengijazahkan, yang menalkinkan langsung wirid-wiridnya kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan ini bukan hanya di kita saja, semua para alimin ulama yang ada di setiap penjuru dunia sudah mengetahui bahwa thariqah Tijaniyah ini adalah thariqah barjahiyah. Arti thariqah barjahiyah itu adalah thariqah di mana wirid-wiridnya itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu secara barjahi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, adapun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu masih ada, lalu diijazahi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia maupun di dalam kitab Sa'adatud Darain yang dua-duanya masih karya daripada Syekh Yusuf An-Nabhani, ini merupakan karomat yang paling tertinggi. Jadi karamat para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tertinggi itu bukan berarti terbang, bukan berarti bisa jalan di atas air, bukan. Keramat yang paling tertinggi itu adalah ketika seorang wali bisa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma ulama tasawuf. Sekali lagi, ulama tasawuf ijma bahwa keramat yang paling tertinggi itu adalah ketika seorang wali bisa berhadapan, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan la manama. Ya, berhadapan langsung, bukan mimpi. Ketika mimpi saja itu sudah luar biasa. Nah, ini khususiyat daripada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Untuk selanjutnya di manaqib yang pertama, di sini dijelaskan tentang nasab atau keturunan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dari manakah keturunan beliau? Di sini dijelaskan bahwa keturunan beliau sampai selesai. Manqobah yang pertama, manqobah yang pertama atau manaqib yang pertama itu menjelaskan tentang keturunan beliau. Nenek moyang beliau, njit-njit beliau. Itu njit-njit beliau dari mana? Ternyata di sini dijelaskan sebagaimana di dalam kitab-kitab thariqah Tijaniyah, termasuk di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan kitab-kitab yang lain. Setiap thariqah Tijaniyah, setiap kitab-kitab thariqah Tijaniyah, mau yang kecil maupun yang tebal, semuanya sebelum menjelaskan tentang perihal tasawuf thariqah Tijaniyah, sebelum menjelaskan, maka beliau-beliau yang mulia, para masyaikh-masyaikh kita selalu menyebut-nyebut duriyah, selalu menyebut-nyebut njit-njit Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sebelum menjelaskan itu pasti guru-guru kita yang mulia mencatat dulu, menulis dulu nasab Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bahwa beliau Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dari jihad mana? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ada dua. Pertama Sayyidina Hasan dan kedua Sayyidina Husain. Nah, para syurafa, para siyadah, para habaib, para alimin ulama di bidang ilmu fikih maupun ilmu tasawuf, mereka sudah menemukan ya jejak-jejak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebanyakan wali-wali kutub, wali-wali yang tinggi pangkatnya itu semua keturunan dari Sayyidina Hasan. Kita ambil contoh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, Al-Qutbil Maktub Khatmul Auliya'il Muhammadiyyin maklum, keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, keturunan dari
Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Subhanallah, Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Beliau juga keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kebanyakan, sekali lagi, kebanyakan ulama-ulama, kebanyakan wali-wali kutub itu yang mempunyai thariqah mustaqilah, hampir kebanyakan itu keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu, ini pun Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ardhahu wa an-nabi, beliau pun keturunan dari Sayyidina Hasan. Jadi, pertama keutamaan beliau itu, pertama keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Terus keutamaan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau juga wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci atau menjelek-jelekan nama thariqah Tijaniyah maupun thariqah-thariqah yang lain. Kenapa? Karena yang punya itu wali. Kita menjelek-jelekan thariqah Qadiriyah tidak boleh. Kita menjelek-jelekan thariqah Sadiliyah tidak boleh. Kita menjelek-jelekan thariqah Ba'alawi tidak boleh. Kita menjelek-jelekan thariqah Tijaniyah tidak boleh. Kenapa? Karena yang punya itu wali-wali Allah Subhanahu, turunan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan, memberi peringatan kepada kita, man ada li waliyan faqad adantuhu lil haram. Barang siapa yang menyakiti waliku, man ada li waliyan faqad adantuhu lil haram, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku nyatakan perang kepadanya. Teu naon-naon lah ari kana thariqah nama asal ulah kana kawalina sarua. Bapak gaduh sekolah, nami sekolah anak, misalkan sekolah SD naon namanya? Misalkan bapak nama tadi goreng-goreng, sekolah SD tadi goreng-goreng, sekolah SD nama kita butut teman, ya pesantren naon itu mah digoreng-goreng. Kira-kira bapak nyeri hati mah. Begitupun di thariqah, walaupun tidak dijelek-jelekan Syekh Ahmadnya, tapi dijelek-jelekan thariqahnya, tetap Syekh Ahmad radhiyallahu anhu akan merasa sakit hati. Kalau Syekh Ahmad radhiyallahu anhu sakit hati, maka langsung itu sampai Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhu sakit hatinya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun wali-wali yang lain, begitupun habaib-habaib yang lain. Ketika kita menyakiti hati habaib duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakit hatinya itu akan sampai di hati Sayyidatuna Fatimah, akan sampai di hati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akan sampai di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyakiti para syurofa, para siyadah, para habaib, yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengajak perang kepada kita. Siapa yang bisa menang perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai akhlak-akhlak yang dapat menjadikan kita mendapatkan ghadab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma syurna fi zumrati abil baiti tijani wa amin dana bi khatmil awliyatil kirimani. فلما آن أوان ظهور شمس الولاية في أبي سمغون والشلالة وقع فيها الفتح بأن رأى بعيني عين الرحمة وشف الأمة صلى الله عليه وسلم وأذن له صلى الله عليه وسلم تلقين الخلق بعد أن كان فرا من ملاقة الخلق لاعتنائه بنفسه وعدم ادعاء المشيخة إلى أن وقع له الإذن منه صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام بتربية الخلق على العموم والإطلاق، فصرح له صلى الله عليه وسلم بأنه شيخه ومربيه وكافله ومره بتلقين ورده والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 1200 المتممة 50 سنة من عمره رضي الله عنه
تمم له تلقين الورد بالهيللة وأمره بترك جميع ما أخذه من مشايخ الترك والسادة الصوفية، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل على التحقيق. وفي شهر المحرم سنة 1214 بلغ مرتبة القطبانية العظمى. وفي اليوم 18 من شهر الصفر الخير في السنة المذكورة بلغ مقام الختم والكتم الخاصين بختم الولاية الخاصة. وبعد أصحابه في بعض البلاد يتخذون هذا اليوم عيدا لمقام الختم، وأنه لا مسية للانفصال إذا وجد للاتصال بصاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. صل يا ربي